Mengapa saya bilang itu ngerinya kayak gitu, turunnya daya beli sekarang hari ini. ini Bu ya. Betul. Kemudian dihimpit dengan kompetitor yang semakin banyak. Satu lagi, regulasi pemerintah yang semakin menggemaskan. Jadi pajaknya naik ya benar, cuman 1% dari 10% menjadi 11%, Masya Allah. Itu bagi orang retail yang mengumpulkan rupiah demi rupiah, persentasenya kecil, itu sungguh sangat terasa. Betul. Paling menjadi penyebab utama dari permasalahan besar uang habis, barang habis itu campurnya uang kasir sama uang kasur. Jadi banyak pengusaha retail itu yang nggak telaten bikin laporan keuangan, sehingga uangnya toko ya uangnya kasur gitu kan, nyampur. Kita ada satu klien yang saldonya itu hampir 1 M. Jadi beliau itu beli Fortuner 2, beli rumah 3 kayak gitu. Ternyata tempo pembayaran ke suppliernya itu 3 bulan Pak Agung. Terus kemudian satu hari omsetnya 200 juta. Kebayang 200 juta kali 3 bulan. Berapa M ada di saldo? Nah itu kan jadi hijau matanya. Itu lihat apa-apa pengen gitu kan. Punya hutang 4,4 M. Beliau itu mau nyerah sebenarnya, udah tidak kuat dengan delay, dengan tagihan, dengan mungkin teguran keras dari supplier gitu ya, sudah sangat. Itu kita pantau itu di bulan ke-9 itu sudah surplus 200 juta. Cabangnya sudah mau 7. Gimana ya? Marem gitu, seneng banget rasanya bisa melihat klien bangkit lagi gitu. Syukuri perjalanan hidup kita karena Allah itu tidak pernah iseng membuat takdir kita. Allah nggak pernah iseng Bu ya? Allah nggak pernah iseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Bu Ana di studio Pecah Telur. Terima kasih Pak Agung. Ini udah waktunya ketemu ya. Nah Bu Ana ini berarti apa ya, pengusaha di bidang retail begitu Ibu? Kalau Betul. Bu Ana memperkenalkan diri sekarang seperti apa berarti? Praktisi dan konsultan retail, bisnis retail. Oh gitu, praktisi dan konsultan retail. Bisnis retail ya. Tapi memang secara hari ini tuh lebih besaran mana antara praktisi sama konsultannya? Mungkin ada 3 ya, 30-an, 30, 40 gitu. Oh gitu. Edukator, konsultan sama praktisi. Edukator, konsultan. Kalau edukator sama konsultan itu berbeda ya? Berbeda. Berbeda. Jadi kita kalau di Retail Academy, Pambayun Retail Academy, saya lebih ke edukatornya, membuat kelas. Kelas tentang retail. Kelas tentang retail. Kalau konsultan mendampingi langsung. Mendampingi langsung. Kalau yang retail, praktisi kita juga ada toko, punya toko. Gitu. Siap. Gitu. Kalau Bu Ana nyaman mana di antara 3 yang titel yang sekarang diemban itu yang paling nyaman Bu Ana? Sebenarnya ada beberapa kepentingan yang membuat nyaman. Sebenarnya kalau paling nyaman saya menjadi konsultan. Oke. Nah, konsultan itu bagi saya banyak benefit yang bisa saya terima. Ketika menjadi konsultan, saya itu sedang memudahkan urusan orang lain. Itu powerful banget saya di situ semangatnya. Kemudian ketemu orang baru, menjadi saudara karena kita mikir bareng. Terus kemudian traveling, kulineran gitu kan, jadi seru gitu Pak Agung. Dan memang rata-rata bukan di kota sendiri ya? Iya betul, ada yang di kota sendiri, tapi ada juga yang di luar provinsi begitu. Oh siap. Ya. Oke, saya ingin mengulik lagi, mungkin agak ada yang sedikit lupa mungkin, ini Bu Ana ini siapa sih, terus apa yang pernah dilakukan. Nah Bu Ana ini mengawali bisnis retail itu tahun berapa Bu Ana? Mengawali bisnis retailnya itu tidak sengaja 1995. Lama ya. Iya, jadi karena saya itu lulus dari sekolah perawat, kerja di rumah sakit swasta di Blitar, kemudian hamil anak pertama. Nah itu mulailah sudah mau cuti dari cuti hamil itu karena ini hiperemesis, tiap hari muntah-muntah gitu Pak Agung. Terus cuti, nah di rumah suami itu keluarga toko grosir. Nah suami sedang menjalankan bisnis toko grosir peternakan, alat listrik dan perabot rumah tangga. Nah akhirnya begitu cuti dari rumah sakit 1995 itu saya mulai bantu di toko.
Nah itu 3 hari bantu di toko, ditinggal suami untuk menjalankan bisnis yang lain. Tapi tetap di satu rumah ya maksudnya. Tapi udah nggak ngehandle toko. Jadi mau nggak mau saya dipaksa untuk belajarnya cepat gitu Pak. Nah itu 95. Jadi terhitung kalau sudah sampai sekarang udah 30 tahun. Oh iya ya udah lama ya Bu. Udah 30 tahun. Ibarat seluk-beluknya sekarang udah tahu ya. Iya betul, insya Pojokannya Allah. di mana, ini barang ada di mana, uang Terus pernah nyelipet di mana. dibanting-banting berkali-kali gitu Pak ya. Jadi Berarti tahu. memang awalnya karena keterpaksaan ya. Betul, terpaksa, tidak sengaja mungkin ya. Kalau terpaksa itu ya berbeda ini ya lah, case-nya. berbeda ya. Ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan ya, karena cuti terus kemudian lagi nggak sehat gitu kan, harus di rumah terus boring ngapain nih bantu suami gitu. Tapi memang waktu merawat kan nggak sehat. Pas waktu retail jadi sehat. Waktu di retail. Iya, waktu itu, di grosir itu. Oh, itu nggak sehatnya kan karena hiperemesis hamil. Oh, iya. Kalau setelah itu sehat Pak. Itu sudah melahirkan berarti case-nya? Belum. Oh, belum. Masih 7 bulan, hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan. Emang udah waktunya sehat kali ya. Oh ya kan ada fase-fasenya. Iya, tapi mungkin jiwa merdekanya itu lebih ada ketika menjadi pengusaha ya gitu. Kalau untuk menjadi pegawai waktu itu karyawan rumah sakit itu ritme kerjanya untuk orang sebosenan saya cepat bosen itu benar-benar bikin pressure sendiri gitu Pak Agung. Tinggi ya Bu ya? Ya sebenarnya kalau untuk orang yang benar-benar menjawai di situ enggak begitu tinggi. Tapi saya bosennya itu nanti jam sekian ngapain, besok begitu lagi. Yang saya terhibur kalau kerja di rumah sakit itu adalah bertemu banyak orang. Mungkin saya memang orangnya senang ketemu banyak orang gitu. Makanya juga di konsultan tadi senang karena ketemu banyak orang. Ketemu orang baru, tiba-tiba cepat deket, cepat klik. Gitu. Jiwanya di situ memang Bu Ana ya. Mungkin begitu Pak Agung. Oke, nah kemudian kalau toko sendiri Bu, kan awalnya dari toko grosir alat peternakan ya. di Blitar. Namanya apa Bu itu Bu? Waktu itu tokonya itu Lestari. Lestari PS Poultry Shop. Oke. Ya. Kalau yang Pambayun Retail Group itu bukan? Beda? Bukan, jadi pada waktu itu kita belum punya pikiran untuk membuat PT, untuk membuat perusahaan, toko gitu aja. Okay. Nah itu menjalankan toko waktu itu patungan itu tokonya kakak, kita yang pengelolanya kayak gitu. Nah itu waktu itu terus tahun 2000 kita mulai patungan lagi sama kakak untuk buat toko grosir sembako. 2014 tambah lagi ke toko grosir lagi, kita partner dengan orang lain. Terus 2018 buka minimarket terpadu, jadi jualan sayuran, telur, tempe, tahu kayak gitu 2018. Nah 2019 mulai ada orang yang minta tolong. Jadi ada beberapa teman yang kita ketemu mungkin di waktu itu di Dinkes, Dinas Kesehatan, ada pembinaan dari Dinkes tentang penataan barang. Kita tukeran nomor telepon, 3 tahun berikutnya itu di 2019 beliau menghubungi saya karena pengen dibantu mikirin tokonya nggak mampu bayar karyawan. Padahal tokonya besar, minimarketnya besar. Ternyata karena sepi terus coba saya datangi, saya bantu coba dianalisa penyebabnya apa. Waktu itu omsetnya per hari masih 600.000. Terus kemudian kita coba analisa apa yang menyebabkan tokonya sepi. Itu 5,5 bulan kita dampingi, alhamdulillah sehari 12 juta. Wih, omsetnya. Dari 600 Bu dari ya? 600.000. Okay. Dari satu karyawan nggak bisa bayar, sekarang kan aja 9. Ya itu. Sebelum masuk ke situ Bu Ana, masuk ke situ saya masih penasaran dengan toko yang Bu Ana kelola sendiri tadi, yang dipraktisi tadi. Berarti kalau saat ini, kalau dikatakan saat ini berarti mengelola berapa toko Bu Ana yang kalau yang praktisi? milik sendiri itu kita berarti 4. Milik sendiri. Ini 4. Terus kemudian waktu awal kita memakai skema kemitraan. Jadi kita yang mengelola secara manajemen, permodalan itu dari mitranya. Oke. Ya, itu di 2019 itu kita menjalankan itu.
Jadi beberapa klien itu kita suplai barangnya, kita dampingi dengan manajemennya seperti itu. Tapi lama-lama ada yang terjadi di bisnis kita yang lain, keluarga kita yang lain, sehingga menimbulkan permodalan di toko kami yang nyuplai ke mitra itu terhambat. Akhirnya kita nggak bisa nyuplai lagi barang, nggak bisa nyuplai barang ke mitra. Dan itu kebangkrutan, semoga kebangkrutan terakhir ya. Gimana tadi Bu Giana? Kan awalnya kita membuat kemitraan dengan cara kita menyuplai barang ke toko itu ke kan. mitra. Ya. Berarti mitra itu modelnya cuma bangunan sama dana. Toko aja. Ya, bangunan toko, dana. Dana. Nah, itu kita yang suplai barang sambil mendampingi manajemennya begitu. Nah, tapi berjalan cuma 1,5 tahun di bisnis kita yang lain di peternakan. Waktu itu kita collab. Oh, berarti nggak ada kaitannya sama Mart ini yang nggak ada kaitannya sama Mart. Bisnis peternakannya Bu Ana dan keluarga. Iya betul, itu collab. Sehingga semua permodalan toko tersedot ke peternakan. Untuk menutupi bisnis lain. Iya yang betul, peternakan menutupi hutang-hutang ke supplier peternakannya. Karena waktu itu ayamnya itu murah banget, diobral itu 10.000 dapat 4 ekor. 10.000 dapat 4 ekor. Jadi 2.500-an per ekor. Iya, itu ayam siap telur, HPP-nya aja tuh 52.000. Ayam telur Bu ya. Betul, siap untuk bertelur. Pulet. Pulet. Pulet ya. Iya. Lek bebek bayah ngoten niku. Betul, itu siap telur. Siap telur itu, akhirnya itu yang menyedot semua permodalan kita. Akhirnya kita tidak bisa suplai lagi ke mitra. Akhirnya kita lepas kemitraan itu, mereka tetap jalan. Tapi kalau untuk sharing, konsultasi tetap jalan sampai sekarang. Itu untuk yang konsep kemitraan dulu itu kita akhirnya lepas. Gitu. Sampai berapa yang lepas waktu itu Bu Ana? 7, lepas 7. Gitu. Lumayan ya Bu? Ya, lumayan sebetulnya. Kalau kebangkrutannya banyak Bu ya, Bu Ana? Kebangkrutannya itu 1,8. 1,8 itu cukup membuat kita pontang-panting ya. 1,8 miliar ya Bu ya? Iya, 1,8 miliar. Iya, itu cukup membuat pontang-panting. Nah, itu sebenarnya terjadi 2018, tapi dampaknya sampai 2020, 2021 itu setelah pandemi. Walaupun tokonya running gitu. Tokonya running, tapi runningnya akhirnya keterbatasan untuk pengadaan barang, kelengkapan barang, ya, putarannya sedikit. Nah ini waktu itu saya seolah-olah itu sama Allah itu protes gitu loh Pak Agung. Protes karena kenapa bisnis saya kok dibuat bertubi-tubi bermasalah. Bermasalah di bisnis yang peternakan, kemudian merembet bermasalah di tokonya karena tokonya kelengkapan barangnya kurang. Sampai kayak udah mau nyerah, udahlah tokonya ditutup saja. Yang 4 sisanya itu. Iya, karena kita benar-benar terseret-seret ya untuk pemenuhan kebutuhan barangnya. Nah ini terjadi delay untuk pembayaran di supplier kayak gitu. Itu benar-benar berat waktu itu 2018, 19, 20. Waktu kayak protes-protesnya itu ya dengan gampangnya ada di grup WA itu sedang ngirim tafsir dari surat Ad-Duha. Wah, apa itu Bu? Nah itu saya mengingat turunnya surat itu. Pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz ya bahwa itu turun ketika Rasulullah itu sudah berbulan-bulan tidak turun wahyu. Jadi Rasulullah merasa udah dilepas sama Allah gitu, tidak dipedulikan, gitu ya, ditinggal. Dan itu yang saya rasakan waktu itu. Dan ketika ada surat Al-Duha, kemudian dengan nuzulul ayatnya gitu ya, nuzulul Quran, nuzulul asbabnya gitu ya. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ya. Kalau nuzul Quran kan yang ya 17 Asbabun nuzul. Jadi turunnya itu dengan kondisi seperti itu relate banget dengan kondisi saya. Dan saya juga mendapatkan jawaban seperti yang Rasulullah dapat bahwa saya tidak ditinggalkan. Semua ini adalah proses yang sedang Allah jalankan ke saya gitu. Saya pun menunggu kira-kira endingnya seperti apa nanti. Nah itu yang membuat saya powerful di konsultan. Karena masa-masa saya tidak bisa memenuhi barangnya habis, uangnya habis, itu benar-benar saya alami sendiri. Jadi ketika mendapatkan klien dengan permasalahan serupa,
wah saya excited untuk menyelesaikan karena saya pernah ada di Fase masa itu. itu. Iya. Betul. Tapi akhirnya yang 4 tadi terselamatkan Bu ya, retail yang 4 itu tadi. Betul, tetap terselamatkan. Tetap ada. Tetap ada sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Nah, kemudian tetap ada dan itu menjadi laboratoriumnya saya Uji untuk, coba untuk riset-riset apa iya, gitu ya. Betul. Risetnya kepaksa sih sebenarnya ya. Iya. Risetnya karena perjalanan itu tadi, kenapa sih harus dikasih masalah bertubi-tubi gitu. Iya. Ternyata 2019 seperti itu, 2021 antrian panjang pendampingan karena video pecah telur yang pertama. Wah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu antrian panjang. Untuk akhirnya, pendampingan. Betul, pendampingannya panjang karena dari satu teman yang kita dampingi free 5,5 bulan, dia cerita ke teman yang lain, temennya minta didampingi. Terus kemudian minta lagi, akhirnya kita kewalahan. Awal-awal itu saya tetap free kan, saya perlu mengeluarkan duit dari kantong sendiri untuk bayar manajer saya yang ngedampingin juga gitu. Karena niatnya awalnya bantu aja dan nggak mikir sebanyak ini gitu. Iya betul, nggak mikir kalau bakalan banyak yang minta pendampingan seperti itu. Awalnya itu benar-benar kali aja ini bisa jadi solusi gitu. Nah, akhirnya karena masalah yang saya hadapi, kemudian Allah datangkan orang yang dengan masalah sama. Akhirnya saya mikir, oh gini polanya Allah itu gitu kan. Kalau doanya saya pengen bermanfaat, saya dikasih masalah, terus saya bisa menyelesaikan, bisa menjalani itu, dikirimlah orang supaya nanti saya kasih solusinya itu sesuai gitu. Nah, siap, awal-awalnya seperti itu. Sebenarnya bisnis retail itu masih apa ya Bu? Kalau kita bicara bisnis ya, prospektus atau peluang, opportunity, margin itu masih menjanjikan nggak Bu untuk bisnis retail hari ini? Iya, memang bisnis retail itu salah satu bisnis yang red ocean ya. Jadi ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ngeri-ngeri sedep. Ngerinya 2 kali, sedepnya 1 kali Bu. Sedap gitu mungkin. Sedapnya panjang hanya panjang gitu. Sedapnya lama gitu. Ngeri-ngeri Insya Allah begitu sedap. Gitu ya. Kalau bisa ngelewati 2 ngeri sedap gitu ya. Jadi ngeri-ngeri gitu kan cepet ya, ngeri-ngeri sedap. Gitu. Oh gitu. Jadi, ya. Ngeri-ngerinya itu karena semakin banyak kompetitor yang bermunculan. Banyaknya PHK tahun-tahun ini di negara kita itu memunculkan ide bisnis teman-teman yang di PHK itu buka toko. Memang kan paling mudah ya. Iya paling mudah. Iya pokok katanya nenek saya ya, pokok irungnya murep, iso buka toko gitu. Jadi nggak ada yang hidungnya nggak. Kan nggak ada ya Bu ya, realitanya hidungnya ke atas ya. Jadi semua orang bisa buka toko. Iya betul. Ini saking mudahnya di-create gitu kan. Sebelum ke arah situ Bu, ternyata teman-teman di sini juga buka toko Bu. Di kantin di belakang ada namanya kantin kejujuran. Oh. Jadi itu yang ngelola adalah admin finance dari uang yang tidak dikelola untuk perusahaan gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau nggak belanja di sini, diseneni. Iya, itu win-win solution itu. Mendatangkan income stream sama biar nggak ada waktu ngeluyur keluar gitu ya. Bercanda. Ini intermezzo. Intermezzo. Lanjut. Banyaknya bermunculan kompetitor, banyaknya pengangguran, mereka buka toko. Siapapun bisa buka toko. Asalkan hidungnya ke bawah. Betul. Nah, saking mudahnya buka toko, bahkan tidak memperdulikan punya ilmu atau tidak. Pokoknya buka aja. Jalani dulu gitu kan. Ya kan itu semuanya Bu ya. Betul. Pengusaha. Itu memunculkan banyak kompetitor. Nah, munculnya banyak kompetitor itu semakin red ocean. Semakin ketat ya, persaingannya semakin ketat. Mengapa saya bilang itu ngerinya kayak gitu? Nah, kemudian turunnya daya beli. Sekarang hari ini Bu ya. Betul. Turunnya daya beli, kemudian dihimpit dengan kompetitor yang semakin banyak. Satu lagi, regulasi pemerintah yang semakin menggemaskan. Apa kaitan sama regulasi dalam hal retail ini? Pajak. Oh. Jadi pajaknya naik ya benar, cuman 1% dari 10% menjadi 11%, Masya Allah. Itu bagi orang retail yang mengumpulkan rupiah demi rupiah, persentasenya kecil, itu sungguh sangat terasa, betul. Sedapnya kalau kita menemukan market yang tepat. Walaupun dengan kompetitor yang banyak, kalau kita menemukan market yang tepat, kita bisa memunculkan value atau keunggulan yang lebih daripada kompetitor, kita tetap akan terpilih. Gitu. Nah, jadi contohnya begini,
ketika tidak dipungkiri sekarang itu minimarket modern 3 kilo ada lagi, 5 kilo ada lagi. Bisa jadi minimarket kita itu di depannya ada si A, di sampingnya ada si I gitu kan. Nah bisa jadi head to headnya segitunya. Nah tapi kalau kita bisa menemukan marketnya dan kita punya value, contohnya toko Madura. Toko Madura itu adalah satu-satunya toko yang bisa mengalahkan minimarket modern. Dengan value-nya buka sampai kiamat, buka 25 jam gitu kiamat kan kurang ya. 2 hari sih Bu tepatnya. Iya. Sehari atau 2 hari. Iya. Nah itu value-nya luar biasa dan barangnya benar-benar yang benar-benar dibutuhin aja. Iya. Nggak neko-neko. Tidak banyak, tapi benar-benar tepat sasaran gitu ya. Betul, fast moving aja, fokus sama fast moving. Itu ternyata cukup untuk membuat toko Madura itu hidup. Ya. Gitu. Tapi ada yang bilang juga gini Bu Ana. Jadi misal kayak memang walaupun hadap-hadapan ya, di sini ada yang minimarket modern, di depannya ada toko Madura. Tapi memang yang dibeli beda dan marketnya beda gitu. Betul. Gitu ya Bu Ana, memang gitu ya. Betul. Nah itu ya, apalagi kalau kita tahu bagaimana memainkan strategi kompetitor. Kalau misalnya si minimarket modern lagi promo minyak, biasanya mereka promonya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dibeli aja itu promonya. Nanti kita gantian promo di Senin, Selasa, Rabu. Jadi gantian ya. Gantian siapa yang promo walaupun yang dipromoin sama. Atau seperti yang kita lakukan di minimarket kita, kalau di depan kita itu si A sama si I di sebelah itu lagi promo minyak, kita promonya bawang merah. Jadi ibu-ibu jadi bingung. Beli kemana ya? Beli bawang merahnya ke sini, beli minyaknya ke situ, atau daripada ini harus pindah, udahlah beli bawang merah sambil beli minyak walaupun enggak promo. Iya. Tetap ada yang bisa kita lakukan walaupun dengan persaingan seketat itu gitu. Red Ocean itu bisa disiasati asalkan ketemu market yang bagus. Betul. Apalagi Bu? Ketemu market yang bagus dan punya value. Iya betul. Bisa dijelaskan sedikit nggak bagaimana nemu market yang bagus dan value seperti apa yang harus dimiliki seorang yang mau buka minimarket? Oke, yang pertama marketnya beda gitu tadi ya, menemukan market yang tepat itu tadi. Itu karena kita tahu marketnya beda. Minimarket modern itu lebih menyiapkan barang-barang yang untuk pemakai jalan, jadi orang yang lalu lintas. Jadi minuman, snack gitu. Tapi untuk sembako keseharian mereka sangat minim punya barangnya. Jadi kalau beras, minyak itu sedikit sekali mereka punya. Berarti kebutuhan masyarakat marketnya mungkin sama, tapi kebutuhannya ada beberapa yang tidak terpenuhi di minimarket modern. Maka itu yang kita penuhi. Contohnya marketnya yang tepat itu akan relate sama penyediaan barang. Contoh, misalnya di satu wilayah ada minimarket modern itu menyediakan merek pampasnya itu A. Ternyata orang sekitar pakai pampasnya B. Minimarket modern ini untuk merubah menjual pampas B itu harus mengajukan regulasinya sampai atas lama. Sedangkan kita yang retail lokal, kita tahu tetangga kita yang dipakai pampasnya apa, kita langsung bisa sediakan pampas itu. Jadi kita lebih cepat tahu kebutuhan market apa dan kita bisa cepat menyediakan. Itu keuntungannya kalau retail lokal gitu. Tidak perlu birokrasi yang panjang ya Bu ya. Betul. Seperti truk gandeng, kalau lagi di jalan macet sama sepeda motor, cepetan cari jalannya pintaran yang sepeda motor. Gitu karena tidak harus pakai haluan besar gitu. Berarti nyisi market yang sudah ada intinya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi harus mengenali di daerah tersebut masyarakatnya behaviornya seperti apa. Behavior itu membutuhkan barang apa, yang tersedia di minimarket modern apa, yang belum apa. Tapi misal Bu, ada nggak kemungkinan seperti ini? Jadi di minimarket itu memang sudah survei juga untuk menyediakan kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat gitu. Betul, bisa jadi seperti itu. Itu gimana strateginya kalau seperti itu? Strateginya kita bisa mempunyai value better P ya. Better P itu better P, 5P.
Jadi produknya lebih bagus atau diferensiasi, better atau diferensiasi, beda. Better P yang pertama itu produknya beda. Beda itu mereka tidak jualan bawang merah, kita jualan bawang merah. Mereka nggak jualan tempe, kita jualan tempe. Berarti produknya gitu beda, diferensiasi atau better. Terus kemudian di mereka itu betternya lagi itu bisa di better price, P berikutnya price. Jadi mereka itu kalau di minimarket modern beli satu sama beli satu karton, harganya ya satu dikalikan isinya satu karton berapa. Misalnya satu air mineral harganya 3.000, satu karton isinya 24, itu langsung 72.000. Padahal kalau di kita satu karton itu cukup dengan 52.000 misalnya seperti itu. Jadi karena kartonan better gitu price ya betul. Sistem yang ada di mereka ternyata kalau kita audit kompetitor itu mereka itu lebih nggak bisa melayani permintaan masyarakat. Kalau beli banyak lebih murah itu nggak bisa. Sedangkan di retail kita bisa kita tampilkan better price. Kemudian berikutnya better place, better tempatnya. Mungkin mereka pakai AC, mungkin mereka itu lebih bersih gitu ya. Gimana kita juga bisa menampilkan sebersih mereka, serapi mereka. Nah, kalau ada yang pakai AC, pakai tutup kaca, kemudian letaknya di desa, orang mau belanja itu kesannya wah itu mahal gitu ya. Kita berarti bisa nggak usah pakai kaca, tapi barangnya tetap bersih, displaynya tetap rapi, itu better place. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu better promo. Nah, tadi kalau mereka promo apa, kita promo apa. Ya kita punya promo diferensiasi atau lebih bagus lagi. Promo kalau beli banyak lebih murah, beli banyak harga grosir itu juga bisa dimunculkan. Nah, berikutnya lagi better people. Kalau mereka kalau ada orang belanja, selamat datang, selamat berbelanja. Kalau di kita Butiwi mau masak apa Bu? Tadi udah masak apa kemarin Bu? Sekarang mau masak apa Bu? Tadi anak-anak si kecil si Tony udah berangkat sekolah Bu. Itu lebih pelayanannya, people-nya lebih dekat, lebih gitu ya? Humble, betul. Nah ini juga apa itu bisa kok. Itu hanya salah satu beberapa contoh aja value yang bisa kita munculkan untuk menghadapi persaingan dengan minimarket modern. Bisa pakai Better P, 5P tadi. Siap. Bu Ana, kalau untuk harga itu biasanya gimana sih cara ngitung harga jual seorang yang mau buka itu? Oke, nah biasanya untuk teman-teman yang ingin buka minimarket, sebelum benar-benar buka, sebelum menentukan tempatnya, lokasinya, harus melakukan survei dulu. Survei pemilihan lokasi, kepadatan penduduknya, padat apa enggak. Nanti jangan-jangan kita itu di tengah-tengah persawahan atau hutan, nah kita mau buka minimarket nanti siapa pembelinya gitu ya. Jadi pilih lokasinya, survei dulu kepadatan penduduk sama ramai jalannya enggak. Terus kemudian setelah itu kita itu kekuatan pendanaannya berapa. Jangan semua dialokasikan ke bangunan, nanti sudah enggak bisa beli barang. Maka nanti bikin RAB yang sesuai dengan kemampuan pendanaan kita. Lalu kulaan persiapkan barangnya. Nah, bagaimana membuat setting harga jualnya itu harus tahu juga kompetitor di sekitarnya. Nanti tidak bisa dipukul rata ambil 10%, nggak bisa. Karena ada beberapa barang yang bisa ngambil 30%, ada barang yang ngambilnya cuma 2%. Jadi harus survei kompetitor. Kompetitor jual berapa, kita agak murah dikit. Jadi murai kompetitor juga ya? Iya, murah, lebih murah dari kompetitor dikit. Kalau dari awal kita terkenal mahal juga nggak bisa menjadi value. Akhirnya dari awal nggak bisa dipilih sama customer. Ya memang strategi harga murah itu masih sangat berlaku ya di retail Bu ya? Tergantung ini ya sekarang itu, tergantung dari behavior masyarakatnya. Untuk masyarakat menengah ke atas, pricing itu tidak terlalu penting, tapi kenyamanan, pelayanan gitu. Nah itu, kalau masyarakat middle low, mungkin pricing itu menjadi salah satu pengaruh ya. Bagi teman-teman yang mau buka retail, mereka juga menemukan problemnya itu di harga beli Bu Ana. Jadi harga belinya sudah agak mahal. Agak mahal, betul. Jadi mereka akhirnya tidak bisa bersaing. Nah untuk seperti ini bagaimana case-nya untuk solusinya, strategi? Iya, betul. Jadi ketika kita ambil posisi sebagai toko pengecer atau sebagai toko semi grosir atau grosir, kita harus tahu sumber dari suplai barang kita cocoknya yang mana. Kalau pengecer berarti bisa
belanjanya ke toko grosir. Sama-sama harga ecer itu masih bisa bersaing. Kalaupun untuk toko pengecer itu head to head sama minimarket modern, kita bisa lebih murah sebenarnya. Tetap lebih murah. Sebenarnya minimarket modern itu mahal. Yang murah itu ya hanya yang dipromoin itu aja gitu. Nah, kemudian kalau kita ambil posisi sebagai semi grosir, kita harus ke distributor resmi belinya. Dan itu pun pakai kuantitas minimal order. Maka sebenarnya kulak bareng itu menjadi salah satu solusi bagaimana kita mendapatkan HPP murah. Dari distributor itu. Iya betul. Kulak bareng itu bisa dilakukan oleh jaringan retail keluarga. Misalnya jadi si kakak punya toko, si adik punya toko, si ponakan punya toko, itu bisa kulak bareng. Kalau enggak seperti itu, mereka bukan keluarga kita, tapi kita ajak kulak bareng itu juga bisa. Kayak misalnya di jaringannya Bu Ana pernah melakukan itu enggak, kulak bareng itu? Pernah, bahkan kita kulak bareng sama kompetitor. Oh gitu ya. Jadi mengubah kompetitor menjadi mitra. Menjadi kawan ya. Iya. Jadi kayak bahasa diplomasinya begini. Ini aku dapat barang murah sekian, mau enggak kita kulak bareng? Kalau enggak mau, ya sudah kamu akan kalah sama aku. Tak ajak kulak bareng enggak mau gitu kan. Iya. Padahal di sini itu maksudnya ngajak itu juga diplomatisnya itu supaya volume pembeliannya terpenuhi gitu. Iya. Jadi itu bisa. Nah, asalkan itu benar-benar visinya jelas gitu kan. Kita ajak kompetitor untuk kulak bareng itu bisa banget dan itu sering kita lakukan. Misalnya kita minuman AMDK ya, air minum dalam kemasan. Kita kulak bareng itu satu wingbox. Satu wingbox itu kalau air minum itu isinya sekitar 18.400 karton. Nah, kita ternyata kemampuan jualnya cuma 10.000 karton. Yang 8.000 kita ajak kompetitor. Supaya kita bisa dapat HPP murah, sama-sama murah. Jadi kompetitor juga dapat murah, kita dapat murah. Di setiap kota itu apa selalu ada distributor Bu Ana? Enggak mesti ada, tapi selalu, dari semua prinsipal itu punya titik-titik distributornya masing-masing. Oh, pasti dilewati ya, prinsipal kalau ya. enggak 3 kabupaten ya 2 atau per tiap kabupaten, tergantung dari kebijakan prinsipal masing-masing. Ya, itu bagi toko yang buka semi grosir. Betul. Tapi kalau untuk retail aja berarti kan nggak usah ke distributor kan Bu, ke grosir aja udah Betul, cukup ya. kalau ke distributor juga bisa, tapi dia akhirnya dapat harga yang lebih mahal malahan karena volume pengambilannya lebih kecil. Iya. Mending ke grosir kan Bu? Iya, jadi kalau ke grosir itu seperti kulak bareng sama si grosir itu gitu sebenarnya. Betul. Kalau di setiap kota pasti ada grosir kan? Pasti ada grosir. Iya. Pasti ada toko grosir. Nah biasanya memang kalau yang modalnya nggak begitu banyak ini anjurannya untuk retail Bu ya? Betul. Kalau mau ke grosir, itemnya yang disedikitin. Oke, fokus apa begitu Iya ya? betul. Misalnya kalau minimarket pengecer punya 2.000 sampai 4.000 item. Tapi karena pengennya itu grosir, maka uang segitu itu bisa untuk buka grosir tapi hanya mungkin 5 item. Tapi kuantitasnya besar-besar. Klien yang pernah Bu Ana dampingi, kan Bu Ana sudah mendampingi puluhan atau bahkan ratusan Bu Ana? Masih puluhan Pak. Mas belum sampai ratusan ya? Belum, insya Allah. Amin. Puluhan klien ya? Ya. Kalau bulan ini tepatnya sampai berapa angkanya Bu Ana? Hari ini on project itu hampir 40. 40 klien ya. Minimarket atau retail yang pernah didampingi gitu ya? Iya, jadi kita beragam. Jadi pendampingan kita awalnya itu untuk minimarket, namanya klinik minimarket, membantu melahirkan minimarket. Klinik minimarket itu bantu melahirkan? Membantu melahirkan minimarket bidan sama berarti? Mengobati minimarket yang sakit. Bidan dan... Ya, tapi dalam perjalanannya di tahun kedua klinik minimarket itu berdiri, itu yang masuk minta pendampingan itu apotek, toko pertanian, toko bangunan, toko peternakan, jadi toko baju, kemudian toko mainan, jadi semua jenis bisnis retail itu bisa masuk ke pendampingan kita. Dan kita juga alhamdulillah itu on project juga, kita pernah mendampingi manufaktur makanan, kemudian kita on project mendampingi manufaktur minuman, kemudian manufaktur untuk alat rumah tangga. Manufaktur itu juga pabrik. Retail? Bukan sebenarnya, berarti. beda. Berarti retail dan manufaktur sekarang? Iya, sekarang retail dan manufaktur. Dan retailnya ini juga dari berbagai kalangan. Iya.
Dari mulai kalangan TKW yang mau pulang, pengennya pulang itu sudah jalan tokonya. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi minta Bu Ana untuk melahirkan dan merapikan di awal-awal. Beliau pulang Belum langsung sudah udah jalan. Oh, Betul. iya. Itu ada. Cerdas itu Bu Ana. Ya, betul. Ada juga yang sedang persiapan masa pensiun. Jadi sebelum pensiun, setahun sebelum pensiun minta dibukakan. Nanti setelah pensiun itu buat hiburan di rumah. Supaya nggak bingung kegiatannya apa kalau udah pensiun. Nah, kemudian ada juga yang paling banyak itu adalah klien yang tokonya sudah besar, sudah lama, beliau itu sudah berumur, pengen mewariskan bisnisnya ke anaknya. Karena bisnis itu yang menjalankan beliau sendiri, maka tidak membutuhkan sistemasi yang terlalu detail. Ketika diturunkan ke anaknya, anak-anak masa kini, kalau sistemnya itu nggak bagus, nggak rapi, mereka juga bingung. Belajarnya mulai dari mana? Itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Saya malah kebayang itu bagaimana cara Bu Ana melakukannya ya. Dengan banyaknya kompleksitasnya yang kan apa ya, jadinya kan ibarat pasien itu beragam ya Bu Ana. Betul. Pasti mikirnya juga satu-satu. Dan mungkin kalau diturunkan ke orang selain Bu Ana mungkin juga bingung. Berarti kan harus ditangani Bu Ana sendiri. Satu-satu juga diturunkannya di delegasinya gitu juga bisa ya? satu-satu, betul. Nah itu bagaimana? Berarti timnya sekarang banyak gitu Bu Ana? Atau belum banyak sih, tapi lumayan ada dan alhamdulillah kita bisa nambah-nambah tim agar semakin banyak klien yang bisa kita dampingi gitu. Itu kalau klien itu yang dinamakan klien sekali kunjungan atau kayak harus berapa lama begitu atau seperti apa treatmentnya kalau Bu Ana? Kita biasanya kalau ada WA masuk, ada permintaan untuk konsultasi ke kita, awalnya kita konsultasi free dulu by WA. Nanti sampai dengan jelas permasalahannya apa, kemudian kita ajak Zoom free, konsultasi Zoom free. Nah di Zoom itu kita coba identifikasi masalahnya apa. Nah setelah identifikasi masalah untuk menguatkan diagnosa, maka kita menawarkan namanya bedah bisnis. Kita datangi ke kliennya. 2-3 hari kita amati bisnis flow-nya, ada kejanggalan apa, ada permasalahan apa, kemudian kita minta beberapa data keuangan, data penjualan, pembelian, juga kita analisa datanya. Dari data sebagai sampel laboratoriumnya, kemudian observasi itu di bisnis flow-nya, itu coba kita identifikasi masalah. Lalu kita buatkan action plan untuk solusinya. Nah itu bedah bisnis. Jadi 2-3 hari kita datang, klien mendapatkan ternyata sakitku di sini, salahku di sini, yang benar seperti ini. Mulainya kita urutkan langkah action plan-nya itu. Pertama harus diginikan. Kalau dia bisa melakukan sendiri action plan itu namanya rawat jalan. Jadi bedah bisnis itu rawat jalan. Nah kalau ternyata kliennya tidak bisa mengeksekusi action plan sendiri, barulah masuk ke pendampingan. Kalau pendampingan berapa lama biasanya Bu Ana? Tergantung case-nya. Kalau pendampingan melahirkan minimarket, dari mulai menentukan lokasi atau sudah punya lokasi, kemudian persiapan bangunan, denahnya, layoutnya, persiapan alat, RAB-nya, persiapan barang, persiapan tim, kemudian persiapan grand opening sampai pasca grand opening itu 2-3 bulan. Kita dampinginya. Lama ya, 2-3 bulan ya? Itu durasi, bukan setiap hari kita ke situ, hanya durasi aja. Kalau kunjungannya? Kalau kunjungannya mostly itu sekali atau 2 kali gitu ya? Enggak Pak Agung, tergantung pada action plan-nya Pak Agung. Contoh, kita biasanya minta dari klien yang pengen buka minimarket gitu ya. Kita minta mau buka tanggal berapa, kan biasanya klien itu ada hitungan Jawa kan Pak Agung. Hari baiknya apa itu gitu kan. Berlaku ya? Berlaku banget Pak Agung. Jadi katanya orang tuanya harus bukanya Senin Pahing misalnya gitu ya. Senin Wage kelahiran saya. Itu kita titik tanggalnya, kita note ya. Berarti kita butuh berapa hari tindakan sebelum itu. Kita countdown. Kita countdown, maka nanti tanggal sekian ngapain, tanggal sekian ngapain gitu. Ada yang minta itu 12 hari lagi buka. Masya Allah. Itu berarti harus lembur gitu ya. Nah Bu Ana, jadi kalau yang tidak minta hari ada? Misalnya terserah yang penting persiapan beres itu. Artinya ada juga Pak. Rame juga atau enggak?
Rame juga. Berarti Malah saya seneng yang itu. Seneng yang itu. Tergantung keyakinan lah ya. Iya, sebenarnya kita kan kalau untuk grand opening itu harusnya memilih hari Sabtu atau Ahad. Karena rame. Karena para pembeli itu sedang longgar waktunya. Jadi untuk seremonial grand opening, untuk melihat meriahnya grand opening itu ada waktu masyarakatnya. Itu gitu. kayak benar-benar dibuat meriah gitu ya, Bu. Ada balon-balon, ada door prize gitu ya. Ada balon-balon, ada door prize, Gitu ya, ada live musik, karaokean, ada senam, ada badut, kayak gitu-gitu. Supaya menarik perhatian masyarakat sekitar bahwa di situ ada minimarket loh gitu. Iya gitu. Itu biasanya sampai grand opening dan pasca opening. Itu mostly 2 sampai 3 bulan. Kalau yang recovery itu tergantung case-nya. Dari 4 pilar bisnis mana nih yang bermasalah? Apakah inventorinya, keuangannya, SDM-nya, sistemasinya atau marketingnya. Jadi kalau di retail itu ada 5 pilarnya ya. Ketambahan inventory. Karena kalau di bisnis lain mungkin inventory nggak begitu ya. Nah itu tergantung. Kalau masalahnya kompleks, jadi terkait banyak hal, itu bisa ada yang 1,5 tahun. Tapi kita nggak tiap hari datangnya. Masa pendampingannya gitu ya. Ada nanti tetap ada action plan di awal. Jadi apa yang mau dilakukan, kapan itu dilakukan, kita butuh combine dengan tim mereka yang bagian apa itu juga ada. Itu kalau recovery. Kalau orang mau minta pendampingan selalu bisa atau harus ngantri dulu, Pak? Nggak tentu Pak Agung. Ya? Karena misalnya case-nya lagi SDM tuh. Tim kita yang bagian SDM lagi longgar, bisa langsung cepat. Tergantung ketersediaan timnya Bu Ana. Betul, tergantung ketersediaan. Nah, kemarin itu karena tim kita juga belum lengkap, maka akhirnya antrian pendampingan itu saya buatkan kelas. Ya harapan sambil saya gitu. Betul, sambil nungguin itu 2021 saya mulai adakan kelas namanya Semesta Bisnis Retail Indonesia. Nah di situ kita bahas manajemen dasar atau manajemen transisi dari tradisional menjadi termanajemen profesional. Itu kita 5 pilarnya kita bahas semua. 13 sampai 15 kali pertemuan Zoom seminggu sekali. Itu awalnya offline. 6 hari, 5 hari. Kemudian karena setelah pandemi itu kita baru ke online. Baru ke online. Nah, itu alhamdulillah satu batch itu 30 orang dari hampir seluruh Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia, dan itu alhamdulillah 50% itu bisa mengatasi permasalahan, betul, dan mereka tidak jadi pendampingan. Tapi ada beberapa yang sangat kompleks, akhirnya bingung mulai dari mana, akhirnya tetap minta pendampingan begitu. Memang kan pemahaman orang beda-beda Bu ya. Betul. Ada yang dengan melihat podcast ini aja mungkin problemnya udah beres Bu. Oh ya betul, semoga seperti itu. Kan kita tadi ngomongin ilmu-ilmu juga kan. Iya betul. Jadi, semoga nanti teman-teman juga banyak yang dapat ahanya. Iya. Aha itu Agung Hartadi Bu. Oh gitu tak? Betul. Dulu diklaim sama atas. Oh gitu. itu di atas. Ya. Oke Bu Ana. Jadi kalau yang paling Bu Ana banyak amati nih kan Bu Ana banyak 40 klien yang pernah disinggung atau pernah didampingi. Permasalahan yang paling banyak yang ditemukan Bu Ana di bagian apa? Iya, ini permasalahan yang paling banyak dan bikin saya ngenes gitu ya. Ngenes Bu? Ngenes. Kenapa kok ngenes? Karena mereka datang telat ya. Sudah kalau penyakit itu stadium 4 gitu. Udah agak waduh kok baru sekarang gitu. Ada stadiumnya juga ya? Sama seperti kanker ya. Saya kira cuma kanker aja. Iya. Kalau stadium itu gimana itu kronologinya? Jadi, biasanya permasalahan yang paling besar itu adalah uang habis, barang habis. Oke. Itu stadium berapa? Itu stadium 4. Uangnya udah habis. Iya, uangnya habis. Barangnya udah habis. Barangnya juga habis, hampir habis ya. Tapi bisa dibilang kalau ada pembeli datang udah nggak ada yang dijual. Yang diminta pembeli udah nggak punya. Itu kemana Bu rata-rata larinya uang atau barangnya? Betul. Nah ini yang paling menjadi penyebab utama dari permasalahan besar uang habis, barang habis itu yang pertama itu campurnya uang kasir sama uang kasur. Jadi banyak pengusaha retail itu yang nggak telaten bikin laporan keuangan, sehingga
uangnya toko, ya uangnya kasur gitu kan, nyampur uang kasir sama uang kasur. Berawal dari tidak tahu labanya berapa, tapi tahu pengeluarannya berapa gitu kan. Jadi kirologi di laba, tapi betul-betul bikin RAB, rencana anggaran kan yang dibikin pengeluaran gitu. Nah ini jadi nggak match, harusnya rencana pendapatan ya, bukan rencana pengeluaran. Bukan gitu anggaran ya. Betul. Bu Ana, berarti kalau yang tidak bisa memisah antara keuangan pribadi sama toko tadi, berarti kan masih kecil ya Bu Ana? Atau ada juga yang sampai Enggak, besar sampai seperti besar, sampai besar seperti itu. Tapi kok bisa besar ya? Kok bisa besar? Karena gaya hidupnya itu masih di bawah pendapatannya. Dulunya ya? Iya. Oh. Jadi gaya hidupnya di bawah pendapatannya. Jadi pertama tadi kan uang kasir sama uang kasurnya nyampur. Itu masih bisa selamat sama enggak. Selamat itu kalau ternyata gaya hidupnya di bawah profit. Nah kalau gaya hidupnya di atas profit, maka timbul masalah kedua, besar pasak daripada tiang. Dan itu tidak kerasa. Mengapa kalau di dunia retail nggak kerasa, nggak langsung disadari? Karena kebanyakan retail itu mendapatkan tempo pembayaran dari supplier. Jadi ketika ada cash di laci, itu bukan uangnya sebenarnya, uangnya supplier. Selagi belum ditagih supplier, aman tuh, serasa punya saldo, serasa punya cash. Kita ada satu klien yang saldonya itu hampir 1M. Saldo. Jadi beliau itu beli Fortuner 2, beli rumah 3, kayak gitu. Buat apa Fortuner 2 Bu? Iya, buat istri sendiri. Oh, buat dia Terus sendiri. ini 3 malahan. Buat istri sendiri, buat suami sendiri. Yang satu buat jemput saya gitu kan. Ini malah bercanda Bu. Iya. Betul, itu betul terjadi. Iya, katanya yang satu buat jemput saya gitu. Oh gitu ya, beneran? Iya, betul. Ada terjadi kayak gitu. Padahal tadi Bu Ana kesini nggak saya jemput padahal. Iya. Nah itu wow-nya ketika kita coba lihat, kan beliau ngerasa aja nih kok kayaknya ada yang salah gitu, tapi masih bukan stadiumnya 4 tadi. Karena barangnya masih ada. Ini masih ada. Ternyata tempo pembayaran ke suppliernya itu 3 bulan Pak Agung. Oh lumayan panjang. Iya, ngumpulnya banyak lah. Iya betul. Terus kemudian 1 hari omsetnya 200 juta, 300 juta. Kebayang 3 bulan kali 200 juta kali 3 bulan. Berapa M ada di saldo? Harusnya banyak ya harusnya. Nah itu kan jadi hijau matanya. Itu lihat apa-apa pengen gitu kan. Makanya beli Fortuner 3 gitu. Nah itu yang berbahaya ketika kebijakan dari supplier itu berubah menjadi kreditnya 1 bulan. Bu itu penasaran. 200 juta sehari toko apa Bu? Ada toko pertanian, ada toko mainan segitu Pak. Oh dia banyak toko. 1 toko. Tapi kayak grosir, gitu. Betul. Toko pertanian ada, toko bangunan lebih besar lagi. Iya. Jadi itu bisa kebayang saldonya berapa, terus kemudian bagaimana mengendalikan apa itu keinginan gitu ya. Hasrat untuk beli sesuatu. Iya betul. Nah itu ternyata ketika seperti itu berubah, apa metode pembayarannya dari supplier berubah, kebijakan supplier berubah, langsung pusing. Dan ini sudah terjadi. Ada yang terjadi di klien saya yang lain. Yang stadium 4 tadi. Iya, yang stadium 4 itu betul. Habis. Dan itu menyisakan ini 1 case lagi yang pernah kita tangani. Apa itu Bu? Jadi punya hutang 4,4 M. Hutang 4,4 M dengan nilai barangnya itu 1,2 M. Punya hutang ke suppliernya 4,4, barangnya 1,2, yang 3,2 kemana? Itu ke Fortuner tadi sepertinya. Iya betul. Ke banyak hal itu, ke tanah, ke rumah, kayak gitu ya. Tapi kalau ke tanah bisa dijual ya, Fortuner juga bisa dijual sih. Tapi kan nggak secepat kita punya barang. Betul. Terus gimana? Solusinya gimana Bu kalau sudah pada seperti waktu itu juga sebenarnya gaya hidupnya kalau case itu tidak terlalu tinggi ya, tapi memang nggak tahu ya, ini udah jalan 22 tahun, kemudian datang ke saya dengan tagihan ke supplier delay 4,4. Nah kemudian saya lihat piutangnya itu 2M lebih. Jadi itu pun 60% macet. Piutangnya macet. Jadi itu untuk bayar hutang supplier juga sulit akhirnya. Nah itu alhamdulillah karena prospek bisnisnya bagus, itu masih belum stadium 4 alhamdulillah. Sudah setengah lah dia. Waktu kita datang kita coba analisa, masih ada harapan beberapa celah peluang untuk bisa sembuh gitu Pak Agung. Nah akhirnya kita coba terapkan disiplin transaksi
uang kasir sama uang kasur kita pisah, sampai kita dampingi untuk buat anggaran keluarganya. Agar anggaran keluarga itu kita pastikan di bawah profitnya. Ada laba yang bisa ditahan untuk memulihkan kondisi kesehatan bisnisnya. Kita perkirakan itu 14 bulan sampai 18 bulan kalau disiplin bisa sembuh. Karena menjanjikan ya. Karena betul menjanjikan, gurih. Beliau itu mau nyerah sebenarnya, udah tidak kuat dengan delay, dengan tagihan, dengan mungkin teguran keras dari supplier gitu ya, sudah sangat berat ya di beliaunya. Nah itu alhamdulillah saya yakinkan kalau ibu disiplin, kalau bapak disiplin, dengan pengeluaran keluarga seperti ini, kita anggarkan untuk kuliah anaknya berapa, untuk ini kehidupan sehari-hari berapa, kita bantu buat anggaran keluarga. Alhamdulillah di bulan ke-9 karena kita pantau neracanya, kita ada software yang bisa pantau neraca anytime. Itu kita minta fotokan neraca itu tiap hari dan ada di grup itu saya. Itu kita pantau itu di bulan ke-9 itu sudah surplus 200 juta. Alhamdulillah. Nah itu dan sekarang itu 2022. Sekarang beliau udah mau buka cabang lagi 2. Wah, sekarang cabangnya sudah mau 7. Waktu itu 5. Ini alhamdulillah udah cabang ini. Bagi saya walaupun ini semoga terhindar dari sombong ya. Bagi saya itu adalah gimana ya, marem gitu, seneng banget rasanya bisa melihat klien bangkit lagi gitu. Nah ternyata ketika dapat porsi segitu Pak Agung, tahun lalu kita dapat porsi lebih kompleks lagi. Jadi ini stadiumnya lebih lagi berarti. Iya lebih lagi. Omsetnya tuh 300 sampai 400 juta per hari. Berarti lebih tinggi. Iya betul. Dengan delay 22 M. Delay tagihan ke supplier 22 M. Tadi aja 4,4 ya, ini 22. Dan paniknya itu 19 M itu hartanya berupa tanah pekarangan. Dijual pasti lama. Dijualnya lama. Yang liquidated itu hanya barang dagangan yang kira-kira 3,5 M lah seperti itu. Oke. Ibu Ana ini mainannya barang gede-gede ya? Enggak juga. Nanti yang omsetnya masih sehari 2 juta itu juga ada. Nah tadi bayangan saya retail itu kan kecil-kecil ya. Ini kok jadi. Iya, awalnya juga saya pikirnya gitu Pak. Awalnya gitu. Terus kemarin juga sempat kok namanya klinik minimarket, padahal udah ngedampingin selain minimarket gitu ya. Ya nggak apa-apa loh, dikenalnya itu dulu. Gitu. Siap Ana. Nah itu dari yang masalah terbesar, uang habis, barang habis. Masalah berikutnya tokonya sepi. Lah ini yang berat Bu, toko sepi ini berat. Iya, ini sebenarnya 22 M tadi, beda. Ini adalah masalah terbesar kedua. Kalau yang pertama, masalah yang dihadapi klien terbesar pertama kan barang habis, uang habis. Betul. Penyebabnya tadi uang kasir sama uang kasur nyampur. Besar pasak daripada tiang. Nah, ini sebenarnya yang kedua, masalahnya toko sepi ini juga bisa menjadi penyebab barang habis, uang habis. Iya, tapi harusnya kalau tokonya sepi, barangnya nggak habis. Barangnya habis Bu. Tapi kan dijuali uangnya untuk dia. Iya kan? Itu tadi, iya itu kan yang case pertama. Kayak yang ini toko sepi gitu ya. Padahal barangnya ada, tapi tokonya sepi. Nah, ini barulah kita biasanya itu apa nih yang salah dari 4 hal. Yang pertama, kelengkapan barang. Apakah persediaan barangnya tidak match sama kebutuhan marketnya? Berarti dia dalam pengadaan asal gitu aja. Iya betul. Asal comot. Yang slow moving banyak, yang fast moving nggak punya. Nah, itu akhirnya tokonya sepi. Berarti nggak pinter gitu Bu ya? Berarti ada yang lost di SOP-nya. Saya kira nggak pinter. Nanti kalau nggak pinter gimana itu? Ada yang lost di SOP-nya. Jadi dia belanjanya asal, kemudian kalau ada sales yang menawarkan beberapa ini diambil tanpa memperhitungkan kemampuan jual atau memperhitungkan kemampuan market. Siap. Nah itu tokonya sepi. Nah tadi kita mikirnya kelengkapan barangnya bagaimana gitu. Yang kedua, displaynya menarik apa enggak gitu. Yang ketiga, harganya kalah apa enggak gitu. Bu, display itu pengaruh ya Bu ya? Pengaruh. Seberapa pengaruh display? Pengaruhnya besar. Ketika kita masuk, sebenarnya mau beli barang A, B, C. Begitu lihat displaynya amburadul, padahal kita yang mau dibeli makanan, terus ditumpangi semen, terus ditumpangi pakaian dalam, kan nggak jadi beli. Ih, kok kayak gini gitu ya.
higienis enggak sih Tapi gitu emang kan. kasusnya ekstrim Bu itu, yang makanan ditumpangi semen sama Loh, tapi ada Pak Agung. Ada? Saya nggak bawa fotonya, kalau mau itu ditampilin realita. ada betul. Saya kira itu ngawang loh Bu Ana. Enggak. Realita. Enggak. Dan yang Makanan. ditumpangin apa? Apa? Wafer Pak Agung. Kan tinggal nelan, nggak usah dikunyah. Jadi wafer ditumpangin semen gitu. Ada Pak Agung. Gimana kayak saya gitu. nggak bisa ngebayangin. Wafer ditumpangi semen. Iya, terus di atasnya itu Celana dalam. celana dalam yang belum ditata, udah berhamburan kayak itu. Ada gitu Pak Agung. Parah itu. Nah, itu ya. Siap Bu Ana. Itu jadi yang pertama tadi kelengkapan barang, Oke. yang kedua itu tentang apa itu displaynya, yang ketiga harganya kalah apa enggak, dan Kalah, yang keempat oke. pelayanannya bagaimana. Bu Ana, saya melihat betapa kompleksitasnya hal yang Bu Ana tangani sejauh ini ya. Jadi karena Bu Ana sepertinya karena tadi prinsipnya menolong ya. Jadi setiap siapapun yang kemudian datang berupaya untuk ditolong gitu ya. Dan Iya, kalaupun tapi kalau saya bisa Pak Agung, kalau saya nggak mampu, saya juga bilang saya beda, nggak ya. mampu. Dan kebetulan banyak yang mampu gitu ya. Ada Pak yang nggak mampu. Ada juga. Terus dipaksa, terus akhirnya mampu. Oh iya kan akhirnya gitu kan. Iya. Akhirnya enggak. Ada kita minta diaudit keuangannya, kita nggak pernah audit keuangan. Jadi saya bilang nggak mampu. Tapi beliau mengalami trauma trust. Oke. Akhirnya kalau nggak saya nggak mau. Akhirnya Karena udah saya deket belajar untuk audit keuangan. Dan Akhirnya alhamdulillah bisa. dapat klien yang 7 tahun bisnisnya, ketika kita lihat keuangannya labanya cuma 19.000 gitu, Masya Allah. 12.000 dalam Iya, berapa? 7 tahun. 7 tahun. Wah. Nah, itu ada bisnis keluarga Ada yang mereka gitu ya. patungan, Iya, bikin iya, bisnis iya. bareng, terus minta diaudit. Iya, iya. Ini berapa nih yang laba yang bisa kita bagi? Ternyata salah satu Tapi emang bisnisnya gak itu kelihatan memang Bu. Memang sepi atau gimana? jalan sih sebenarnya. Jalan ya? Jalan, tapi nggak pernah bisa baca laporan keuangan, Pak Agung. Jadi ini sebenarnya worth it untuk dilanjut atau enggak gitu. Dan pernah ngundang juga auditor KAP ya. Tapi entah apa kliennya saya nggak mudeng atau auditor KAP-nya nggak bacain hasil dari auditnya, Oh. maka nggak tahu. Padahal itu 3 tahun sebelum saya Oh ngaudit. iya. Nah itu ternyata ketika diaudit labanya satu minimarket itu 19.000 dalam 7 tahun. Terus mau ngakak semua anggota keluarga, mau dibagi 1.000-an apa 2.000-an gitu. Apa hal yang Bu Ana syukuri saat ini? Banyak ya. Tapi nomor 1 adalah mensyukuri perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu kita bisa merencanakan, membuat impian, tapi kita adalah miliknya Allah. Jadi perjalanan hidup kita itu haknya Allah. Bagaimana memperjalankan hidup kita. Kita ketika menghadapi beberapa ujian yang menurut kita itu adalah masalah, yang menurut kita itu adalah kegagalan, bisa jadi itu caranya Allah membentuk kita. Jadi syukuri perjalanan hidup. Ikhtiarkan terbaik, ikhtiarnya porpolan, berserahnya diri totalitas kepada Allah. Insya Allah perjalanan hidup kita itu akan sangat mudah untuk disyukuri. Yang paling saya syukuri itu adalah perjalanan hidup saya, di mana saya tidak pernah tahu bahwa seorang Bu Ana kecil yang pengen jadi arsitek, sekolahnya perawat, jadinya bakul, kemudian jadinya konsultan seperti ini, itu sungguh saya tidak pernah merancang semua itu. Mengapa Allah memberi saya masalah yang bertubi-tubi? Ternyata doa-doa saya terbesar adalah pengen bermanfaat. Dan ternyata Allah memberi jalan, caramu bermanfaat itu kamu harus bertubi-tubi dapat masalah dulu, supaya kamu bisa memberikan saran kepada orang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Syukuri perjalanan hidup kita, karena Allah itu tidak pernah iseng membuat takdir kita. Okay. Itu yang saya syukuri. Mantap. Allah nggak pernah iseng Bu ya? Allah nggak pernah iseng. Itu quote. Allah tidak pernah iseng. Nah, kemudian yang saya syukuri banyak bentuk rezeki. Okay. Tapi Allah beri ke saya itu lengkap. Lengkap. Rezeki saya itu ada rezeki berupa keluarga, ada rezeki berupa harta, ada rezeki berupa tahta. Lumayan kan Pak Agung jadi owner, terus jadi konsultan pasti dihormati ya. Oh ya ada tahta ya di situ ya. Oh, Jadi iya. keluarga, kemudian harta, tahta, kemudian kata.
Oh. Tidak ada orang yang berkata-kata kasar kepada saya, itu rezeki kata. Oh, kata. Ya. Saya baru tahu rezeki itu, Bu. Ya. Dan terakhir adalah cinta. Oke. Ketika saya kesulitan, banyak orang yang bilang, Bu Ana saya bisa bantu apa? Itu cinta. Ada yang care ya Bu Ana dengan Bu Ana. Iya betul. Dan ini Allah lengkap hadirkan ke saya, itu yang sangat saya syukuri. Jadi rezeki saya ada 5A itu ya. Ada keluarga, kemudian ada harta, kemudian ada tahta, kemudian ada kata, dan ada cinta. Nah, ini nada drinknya Chinese ini. Ini sudah mau asar. Oh, udah mau asar. 30 menit sebelum sholat asar. Oh itu gitu. Ya Bu Ana, ada lagi? Udah, itu Pak Agung. Jadi pesennya mungkin ya buat teman-teman pengusaha retail di Indonesia. Teman-teman, retail itu satu bisnis yang multi manfaat. Jika ada jalan rezeki di situ dan teman-teman bisa bertahan, lakukan segala upaya untuk teman-teman bisa tetap di situ. Mengapa retail itu multi manfaat? Ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain di sekitar kita, itu kita sudah memudahkan urusan orang lain. Kita sudah membantu para UMKM untuk menjual barangnya. Kita membantu para pedagang kecil untuk tempat belanjanya lebih dekat. Kemudian kita juga menjadi jalan rezeki karyawan-karyawan kita. Masih banyak bisnis turunan yang bisa dihadirkan melalui bisnis retail. Seiring berjalannya bisnis itu akan ada banyak peluang yang bisa muncul. Bu Ana, saya jadi penasaran. Endingnya, kalau impiannya Bu Ana, endingnya nanti bakalan seperti apa Bu Ana? Nah, ini saya pernah bercita-cita mempunyai doa dan mempunyai impian 100 cabang. 100 cabang yang dikelola 100 cabang toko yang dikelola secara keislaman. Agar di setiap toko rata-rata 6 orang, kalau 100 cabang ada 600 orang yang setiap hari akan tilawah Al-Quran, yang setiap hari akan sholat duha. Nah, di sini saya menjadikan bisnis itu sebagai jalan dakwah saya. Itu cita-cita saya. Namun dalam perjalanannya toko saya hari ini masih 4. Tapi 40 klien yang kita dampingi itu sudah bisa merasakan manfaat hadirnya saya dalam hidup ini. Jadi bisa jadi 100 cabang itu bukan berbentuk cabang yang Allah berikan ke saya, tapi 100 manfaatnya diri saya di 100 toko. Kalau kita jumlah dari peserta kelas kita sudah hampir 400 orang, hampir 1000 orang. Jadi ternyata Allah sudah ijabah doa saya. Hanya bentuknya saja berbeda. Jadi teman-teman, kalau punya doa, kalau punya impian, tetaplah upayakan semaksimal mungkin, tapi beri ruang kepada Allah untuk memberi bentuk yang lebih indah dari doa kita itu, melebihi indahnya bentuk yang kita mau. Berarti Bu Ana akan tetap di jalan ini begitu ya? Betul. Ini adalah bagian dari ending yang Bu Ana ingin cita-citakan betul, gitu ya? Betul. Nah ini semoga tahun ini kita ada legasi yang bisa saya tinggalkan untuk teman-teman pengusaha retail. Saya ingin menulis buku on proses. Bukunya nanti semoga dimudahkan. Siap. Kemudian ada beberapa ilmu yang nanti bisa teman-teman akses melalui e-kos atau melalui rekaman-rekaman di digital kita. Gitu. Semoga dilancarkan Bu Ana, ilmunya semoga tetap ada, amin. terdokumentasi dengan baik, semoga bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Amin ya. Amin. Terima kasih Bu Ana udah mampir di sini, teman-teman terima kasih udah nyimak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.